Termasuk pasukan setan, inilah sederet pasukan elit TNI berantas OPM atau KKB di Papua. Baru-baru ini, tepatnya pada Jumat tanggal 19 April tahun 2024, Koopс TNI Habema berhasil menaklukkan 2 anggota OPM. Sejumlah barang bukti berhasil mereka amankan. 2 anggota OPM yang tertembak juga dibikin melarikan diri. Padahal, OPM sudah mengirimkan tantangan untuk perang terbuka dengan TNI dan Polri. Keberadaan Koops Habema bisa dikatakan bentuk keseriusan TNI memberantas organisasi yang juga dikenal dengan nama KKB itu. Koops Habema sendiri terbentuk pada Februari tahun 2024 ini, namun sudah memperlihatkan bukti nyata kehebatan mereka. Usut punya usut, Koops Habema bukan satu-satunya pasukan elit TNI untuk berantas OPM atau KKB. Sederet pasukan elit TNI sudah pernah diterjunkan untuk memberantas OPM. Yang pertama, ada pasukan setan TNI AD. Mengutip serambinews.com edisi tanggal 12 Juni tahun 2021, pasukan setan merupakan julukan untuk Batalion Infanteri 315 Garuda atau Yonif 315 Garuda. Ratusan anggota dari pasukan ini pernah diberangkatkan ke Papua pada pertengahan 2021 silam. Pasukan setan punya sejarah mentereng di Indonesia, beberapa di antaranya berhubungan dengan Timur Timur dan Aceh. Selanjutnya, ada Komando Pasukan Gerak Cepat TNI. Mengutip tribunpapua.com, tak kurang dari 230 anggota Kopasgat TNI diterjunkan ke Papua pada tanggal 2 Januari tahun 2023. Majen TNI Muhammad Saleh yang kala itu menjabat sebagai Pangdam 17 Cenderawasih menyebut Kopasgat TNI dikirim untuk menetralisir gangguan KKB atau OPM. Selanjutnya, ada Komando Pasukan Khusus TNI yang beberapa kali terlibat konflik dengan KKB di Papua. Satu di antaranya terjadi pada pertengahan 2021. Mayor Jenderal TNI Ignatius Yogo Triyono yang kala itu menjabat sebagai Pangdam 17 Cenderawasih menyebut 2 anggota KKB tewas. Lawan Kopassus TNI saat itu adalah kelompok bersenjata pimpinan Leri